Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat, walaupun puasa harus tetap semangat ya. Karena ini waktunya kita untuk membincangkan hal-hal yang sedang viral di media sosial dan kita membicarakannya nggak salah-salah dari berbagai sudut pandang bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sebelum kita lanjutkan talk show kita simak dulu informasi pengantar berikut ini pemirsa. Lansia yang kekurangan gizi katanya bisa mempengaruhi efektivitas vaksin COVID-19. Jadi kan sekarang sedang diwajibkan vaksin ya, terutama nenek kakek kita, para lansia. Tapi katanya kalau kekurangan gizi bisa berpengaruh. Efeknya kita lihat dulu. Sahabat semangat, belum lama ini fenomena lansia kurang gizi saat vaksin COVID-19 tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, lansia menjadi kategori yang masuk dalam daftar penerima vaksin COVID-19. Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 telah mengingatkan dan juga menyampaikan bahwa masyarakat harus mengetahui ragam penyakit penyerta yang tidak bisa menerima vaksin. Sebelum divaksinasi, setiap penerima, termasuk lansia, dianjurkan dalam kondisi sehat serta memenuhi asupan gizi seimbang dan bernutrisi. Hal itu dikarenakan tubuh membutuhkan banyak energi ketika merespon vaksin COVID-19 untuk membentuk antibodi. Mengutip dari suara.com, ternyata kondisi fisik seseorang bisa mempengaruhi efektivitas vaksin COVID-19, terutama pada orang lanjut usia. Efektivitas vaksin bisa menurun disebabkan adanya perubahan fungsi organ seiring bertambahnya usia. Di sisi lain, berbagai penyakit penyerta atau komorbid yang telah dimiliki lansia juga bisa mempengaruhi kerja vaksin. Selain itu, mempersiapkan kondisi tubuh yang sehat dan fit sebelum menjalani proses screening yang melihat kondisi kesehatan sebelum divaksin memang sangat dipengaruhi oleh pemenuhan nutrisi harian, terutama pada lansia. Hal ini dilakukan agar vaksin yang diterima dapat bekerja dengan efektif. Begitu ya, jadi tubuh kita perlu energi untuk merespons vaksin yang masuk ke dalam tubuh. Kita masih terhubung bersama narasumber istimewa kita, ada Ustadz Hidayatullah dan Ibu Siti Asmaro selaku ahli gizi Rumah Sakit Anisa Cikarang. Bapak Ibu sudah pada vaksin kemarin? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kemarin MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa katanya ya, kan karena kita sedang pandemi nih, proses vaksinasi masih terus dilanjutkan di berbagai daerah. MUI mengeluarkan fatwa tidak membatalkan puasa katanya ya, vaksinasi itu. Kenapa bisa demikian Pak Ustadz? Apakah yang namanya membatalkan puasa itu harus masuk dari mulut saja atau bagaimana Pak Ustadz? Sebagaimana telah disiarkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa. Dalam kajian fikih disebutkan bahwa itu ke dalam tubuh kita melalui al-manafid al-khomsah istilahnya. Jadi lubang-lubang yang jumlahnya ada 5, ulama telah menghitung itu. 1 diantaranya mulut, 2 telinga, yang ketiga hidung, yang keempat lubang bagian depan kemaluan, dan yang kelima lubang bagian belakang dubur. Jadi kalau seandainya ada suntikan umpamanya tidak melalui al-manafid al-khomsah, maka para ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Jadi silahkan saja kalau setelah memenuhi persyaratan kesehatan dia lalu di dalam vaksin tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, dan tidak melalui telinga serta 2 hal tersebut, maka secara fikih itu tidak membatalkan puasa. Begitu jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan demikian. Baik, kalau kita balik lagi ke feature yang tadi kita sudah simak ya, jadi kekurangan gizi itu akan mempengaruhi efektivitas vaksin. Kita tanya sama Bu Siti. Bu Siti, kekurangan gizi itu artinya kan tidak tercukupi zat nutrisi ya. Nah, zat nutrisi itu ada apa saja sih Bu Siti? Kemudian itu terkandung dalam makanan apa saja Bu Siti? Oh ya, baik-baik.
Jadi yang dimaksud zat nutrisi di sini tuh terdiri dari dua golongan besar ya, jadi zat makronutrien dan zat mikronutrien. Zat makro ini terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak ya, sedangkan zat mikro itu terdiri dari vitamin dan mineral. Untuk sumber karbohidrat sendiri, seperti mungkin kita juga sudah terbiasa ini kayak nasi, kemudian tepung-tepungan, umbi-umbian, mie, bihun, seperti itu sumber karbohidrat ya. Kemudian sumber protein itu bisa didapat dari lauk pauk yang sehari-hari kita makan juga ya. Biasanya ini terdapat dari daging, ikan, telur, ayam, tahu, tempe juga termasuk protein nabati. Kemudian sumber lemak ini bisa dari minyak, lemak margarin, seperti itu, santan. Kemudian dari susu yang susu tinggi lemak juga ya, full cream itu juga bisa dijadikan sumber lemak dan protein. Kemudian untuk zat mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral ini biasanya kita dapat dari sumber buah dan sayur. Seperti itu, Mbak Dita. Baik, nah berbicara soal zat gizi bagi tubuh kita, Pak Ustadz, saya pengen tahu apa saja sih hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kesehatan kita dari segi asupan makanan, Pak Ustadz. Jadi makanan-makanan yang halal tentunya yang baik-baik, bukan hanya sekedar yang halal. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, tidak hanya kita memakan yang halal, tetapi dipilih lagi yang halalan toyiban. Bukan hanya yang halalan toyiban, dipilih lagi menjadi halalan toyiban mubarakan yang penuh dengan berkah. Berkah itu adalah kebaikan. Contohnya kan bahwa Nabi Muhammad SAW apabila dia berbuka, dia itu berbuka ala rutobatin, korma yang masih agak muda. Atau dia ala tamarotin, atau kurma yang sudah agak kering. Atau juga hasayatin minal ma'i, dia meminum contohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi makanannya makanan yang halal, yang baik-baik, yang penuh dengan berkah, diantaranya adalah kurma dan air. Susu juga sebagaimana tadi disebutkan oleh ahli gizi tadi, itu juga baik. Jadi Rasulullah SAW memakan makanan yang halalan, toyiban, mubarakah. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tinggal di rumah seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. Suatu waktu Rasulullah SAW ketika dikirim makanan oleh yang punya rumah ini, saat itu Rasulullah belum punya rumah, makanan itu tidak disentuh oleh Rasulullah SAW. Lalu bertanya Sohibul Bait ini kepada pembantunya, hari ini yang kamu masak apa? Kenapa makanan ini tidak disentuh oleh Nabi, padahal dia tidak berpuasa? Pembantunya itu mengatakan, mungkin. Kenapa Nabi Muhammad hari ini tidak menyentuh? Mungkin karena masakannya itu ada bawangnya. Padahal bawang tidak haram, tetapi Rasulullah khawatir dengan memakan bawang itu nanti aroma tubuhnya nanti tidak sedap gitu. Maka Nabi tidak memakan makanan yang membuat aroma tubuh itu tidak sedap, meskipun dia halal. Begitu juga mungkin di Indonesia ya, ada yang namanya buah-buahan atau makanan yang membuat aroma tubuh kita itu tidak sedap, maka tidak dimakan oleh Rasulullah SAW. Baik, kalau begitu Bu Siti, mohon rekomendasi menu buka puasa dan sahur yang bisa disarankan, terutama para lansia ya, untuk para kakek nenek kita. Biar kita catat nih, nanti sahur kita sama apa? Ya, oke, pada prinsipnya Mbak Dita, untuk makanan pada saat buka dan sahur untuk lansia itu ya bergizi seimbang yang pasti itu ya, kemudian cukup air putih, kemudian disesuaikan juga dengan
kemampuannya ya. Misalnya kan kalau untuk lansia itu mohon maaf mungkin giginya sudah bermasalah seperti itu. Nah, itu juga kita harus sesuaikan ya dengan tekstur makanannya seperti itu. Jadi kalau untuk prinsipnya itu semua makanan sumber karbohidrat yang kompleks ya, yang bisa agar tahan kenyang lebih lama, kayak nasi merah, gandum, oat gitu ya. Kalau enggak ya biasa nasi putih yang biasa kita makan juga nggak masalah gitu. Cuma kalau untuk yang sumber karbohidrat kompleks ini, dia selain seratnya tinggi juga bisa untuk membuat tahan kenyang lebih lama. Kemudian dari sumber protein itu kita pilihkan yang rendah lemak seperti ayam tanpa kulit, kemudian putih telur, ikan. Ini juga kita sesuaikan ya, masaknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian memperbanyak sayur dan buah yang beraneka warna ya, ini cukup untuk kebutuhan serat, vitamin dan mineral. Kemudian menjaga asupan cairan ya, seperti tadi yang saya sebutkan, mungkin memakan sayur dan buah dalam porsi yang cukup selama masa sahur gitu, seperti itu Marita. Mungkin kalau misalnya contoh menunya kayak misalnya boleh nasi, kemudian ikan panggang ya, kemudian bisa ditambah sayur, boleh sayur bayam, jagung, itu boleh. Kemudian buahnya kalau gigi-giginya sudah bermasalah mungkin bisa di jus seperti itu. Baik, jadi asupan serat juga jangan lupa ya, yang namanya ada sebutannya sayur tahu itu mah nggak ada seratnya ya, sayur itu ada sayurannya, harus ditambah lagi sama sayur-sayuran gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan usai jeda berikut ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.